Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Lakbok beserta Bapak dan Ibu guru, para siswa-siswi, adik-adik saya di SMP Negeri Lakbok, SMP Negeri 1 Lakbok ini, para panitia peringatan Isra Mi'raj. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini di hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita semua bersama-sama berkumpul, bersama-sama bersilaturahim dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumampir kepada para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, sampai kepada kita sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, pada pagi hari ini, apunten Pak, Ibu, ini keadaan kondisi fisik saya kurang begitu normal karena kebetulan sudah hampir 2 minggu saya kemusibahan jatuh di depan pondok, jadi sampai saat ini belum begitu bisa jalan kaki secara normal. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan Allah cepat memberikan kesembuhan, amin. Adik-adik sekalian, mengapa saya menyebutkan adik-adik? Ini adik-adik yang ada yang hadir terutama di SMP Negeri 1 Lakbok ini, bahwa saya ini salah satu alumni dari SMP Negeri Lakbok tahun 86 ya. 86, yakin adik-adik yang sekarang belum ada yang lahir ke dunia. Betul tidak? Mungkin saja bukan hanya lahir, mungkin bapak dan ibunya belum merencanakan membuat kalian. Mungkin juga bapak dan ibu guru ada yang mungkin lebih muda dari saya. Kalau Pak Bambang meskipun kelihatan muda, mungkin usia lebih tua dari saya. Kalau saya ini masih muda meskipun sudah kelihatan agak tua.
Bedanya cuma sedikit karena memang saya dulu adalah Golkar, golongan Karunghal. Jadi maaf ibu, saya 30 tahun itu baru nikah. Sebab saya jarang pacaran. Kalau mungkin Pak Bambang di usia 25 sudah nikah Bapak ya? Oh belum. Enggak payu-payu gitu ya. Saya ini masih 11 12 dengan Pak Tauhid. Jadi termasuk yang jarang laku. Adik-adik sekalian, jadi alhamdulillah bahwa meskipun kondisi saya yang kurang begitu sehat, karena saya ingat bahwa saya salah satu alumni dari SMP Negeri 1 Lakbok, meskipun dalam keadaan sakit ketika 4 tahun haji, mohon maaf harus mengisi di SMP, kata saya siap. Saya siap karena apa? Saya termasuk salah satu alumni SMP Negeri 1 Lapo. Cek urang Sunda mah pointen ibu kabina-bina lamun nepi ka alumni dionangku alma materna teu datang-datang aja. Gitu. Ya saya siap. Ini saya mengajak kepada adik sekalian bahwa kita nanti terhadap lembaga yang pernah kita mengenyam pendidikan di dalamnya, bahwa kita merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun kita harus tetap, tidak ada bekasnya yang namanya guru, tidak ada bekasnya yang namanya ustadz, tidak ada bekasnya yang namanya sekolah. Itu adalah sekolah saya ketika saya di tahun 1986. Alhamdulillah. Meskipun mungkin kondisinya SMP sekarang dengan saya dulu agak kaget gitu ya. Agak kaget, sekarang begitu indah, begitu nyaman. Kalau saya dulu, maaf ini pakai Indonesia, pakai Sunda atau mau Indonesia saja ya. Sebutan ibu, saya orang Sunda, istri saya orang Jawa. Jadi saya sehari-hari ngobrol pakai bahasa Jawa. Saya teringat adik-adik satu kenangan yang begitu masih sekarang itu selalu teringat selalu gitu ya. Ketika saya dulu di SMP sini, karena saya asli orang, kalau dulu Padaringan, sekarang jadi Sukamulia. Jadi saya itu dulu 3 tahun sepatu itu masih kelihatan baru. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 sepatu itu masih baru, terus jarang beli sebab jarang dipakai. Mengapa jarang dipakai? Karena setiap berangkat ke sekolah dari rumah itu sepatunya dimasukkan keresek. Dimasukkan keresek, dijingjing, sama kalau dipakai kena banjir, dipasung. Ya, kena banjir dipasung. Nah, nanti sudah masuk ke wilayah Lakbok di Sukanegara di masjid, saya baru mandi dulu. Nah, pakai sepatu baru ke mana? Ke SMP ini pakai sepatu, Pak. Selesai itu di Masjid Agung, sepatu dicopot lagi, masukkan kresek lagi, ke sana jalan kaki lagi. Numawi punten abdi mah duwi kaina sampean teh rada ageng gitu ya. Sabab jarang nganggo sepatu rada meber gitu. Sesah nganggo sepatu dugi ka ayeuna. Kalau anak-anak sekarang alhamdulillah kita nikmat selalu pakai sepatu ya, selalu pakai sepatu. Dan ini begitu indah sekarang bangunannya. Kapugur mah abdi teh sering olahraga tuh lompat tadi kembali paling itu teh tengah balong ya. Balong alhamdulillah sekarang sudah begitu indah dan bisa kita nikmati bersama. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Yang kedua, adik-adik sekalian, sebelum saya membahas tentang Isra Mi'raj, kita harus memahami kehidupan manusia. Cep Neng, manusia itu diciptakan oleh Allah hanya satu kali. Khuliqal insana lil abad, untuk selama-lamanya. Yang terjadi adalah perpindahan dari tempat ke tempat. Ini supaya paham dulu. Mengapa kita harus ngaji? Mengapa kita harus mempelajari ilmu agama? Mengapa kita harus ibadah? Ya, mengapa kita harus mengenyam pendidikan? Ini kita harus tahu sejarah manusia. Manusia sebelum di alam dunia ini pertama kali diciptakan di alam arwah. Alam apa? Alam arwah, alam ruh. Ya.
Jadi yang sekarang ini ada yang jadi bapak ibu guru, ada yang di TU, ada yang jadi pejabat, kalian menjadi siswa, ada yang tukang tani. Awal manusia sama diciptakannya, hanya ruhnya saja. Nah, ketika di alam ruh oleh Allah ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka seluruh arwah termasuk kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami semua menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ana sing kemutan ora? Adik-adik ada yang ingat gak ke kita ala di alam ruh? Ayat teh aya? Teu aya. Tos. Dari alam ruh, maka manusia pindah ke alam yang kedua. Yaitu apa? Alam rahim. Ana sing kemutan agi nang weteng ibune. Ana sing kemutan. Sukron mana sukron? Kron kemutan ora? Ora, nek kemutan bahaya. Mengapa, Bu? Kalau kemutan bahaya, bisa dibayangkan di kita rata-rata itu petani. Nek ibu ini mangan jengkol, mesti nang weteng mambu jengkol. Nek kemutan protes, tuh mambu. Nek pagi makan sate, nuju tuang sate, raos. Cekna beteng, alhamdulillah enak. Gitu. Tidak ada yang protes karena tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat. Gubrag ke alam dunia, kita lahir ke dunia, sekarang alam yang keberapa? Yang ketiga. Allah memfirmankan di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bahwa Allah melahirkan kita semua dari perut ibu kalian semua. Kita sekarang yang ada semuanya pasti mengalami hidup di alam rahim. Betul tidak? Betul tidak? Ada orang sini, punten ada yang tidak pernah di alam rahim, ada tidak? Ada tidak? Ada enggak manusia yang tidak pernah di alam rahim, ada tidak? Ada. Siapa? Nabi Adam sama Siti Hawa. Setelah itu semuanya manusia mengalami pernah di alam rahim. Lahirlah ke dunia. Oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, bahwa kita semua dikeluarkan dari perut ibu kalian semua, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Sing jenenge wis lahir pasti apa? Begitu lahir nangis. Nggih napa beten? Iya atau tidak? Coba, ada adik-adik di sini punten ibu-ibu begitu lahir langsung ketawa, ada tidak? Tidak. Wah, kieu mah sukron awake gede kayak bening sapa nang kena awake begitu lahir. Kayaknya dukun bayi Melayu. Neng. Begitu lahir kita menangis tata rucingan Pak Bambang, punten Pak, punten Ibu. Naon sababna? Lamun jalmi begitu lahir ke alam dunia langsung cerik. Kaget kunaon Bu? Saur si ibu kaget Pak, naon sababna? Ningali bapana keur dilongokan dina jero beuteung mah. Gundul caca Bang. Begitu lahir bapana jabrik. Eta mah cek santri, geus budak moal ngarti lah puntennya, ada-ada moal ngarti. Begitu lahir la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, hanya menangis. Yang sekarang jadi pejabat, nah jadi presidennya, jadi menteri atau jadi apa saja, yang jadi pengusaha, menjadi tukang tani, yang menjadi guru atau profesi termasuk yang jadi kiai, begitu lahir ke dunia la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, belum bisa bicara. Apalagi beli bakso.
Begitu lahir mah pengen bakso, tidak ada. Tidak ada. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Nah ini proses supaya kita paham. Bahkan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, mengapa manusia dikatakan hayawanun natik? Manusia itu disebutkan hewan yang mempunyai pemikiran yang sempurna. Ya, ngerti pitik? Ngerti. Kambing? Ngerti? Paham kambing? Nek batirnya pasti paham. Ngerti kambing enggak? Ya, kambing begitu dilahir kalau induknya itu langsung bisa jalan, betul tidak? Betul. Pitik begitu netes langsung bisa jalan. Bahkan bahan bakunya saja, bahan bakunya itu yang namanya hewan masih laku, betul tidak? Telur pitik didol nang pasar laku ora? Laku. Bahan baku manusia dicoba dipasarkan, dijual di pasar, payu tidak? Coba ya, bahan baku ayam dari apa? Telur, betul tidak? Telur dijual ke pasar, payu tidak? Payu. Manusia bahan bakunya dari apa? Ini kan ada pelajaran biologi ya. Apa namanya? Sperma. Umpamane mamake karo bapake ki analogian sperma didol nang pasar lumayannya sabenaon ibu dan bapaknya itu adalah orang besar, umpamanya jadi menteri. Nah spermanya dijual di pasar, payu tidak? Tidak payu. Sing ngedol yang jual pasti disangka kia gemblungnya kapan ya. Artinya manusia pertama merupakan makhluk yang tidak tahu apa dan diciptakan dari dasar yang paling hina. Ya. Berkembang manusia, ini kan kita mulai ingatkan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kadang-kadang setengah tahun belum ada yang bisa ngomong. Betul tidak? 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, kadang-kadang baru sedikit bisa ngomong. Mama, maam. Kadang-kadang setahun baru bisa ngomong. Mama, maam. Emot Pak Bambang, Ibu. Kalau zaman dulu, saya ingat, kalau saya ngomong dulu waktu kecil, ada setahun, 2 tahun, kalau dulu mah perkembangannya agak lama. Sebab waktu tergantung biasanya makanan, Pak. Tapi baheula mah dahar teh kan jagong, simkuring atas ngalaman gitunya. Paling untung kalau mau sekolah itu masakan kangkung, tempe. Yang paling lucu kadang-kadang lamun hayam ngenogna lain di pasar, tapi dibawa ke pasar ditukar sama kerupuk. Jadi bukan makan telur yang dimakan apa? Kerupuknya. Maam 2 tahun seperti itu. Kadang-kadang ibunya suka niruin, suka niru. Kadanya entik-entik ngingna, ende-ende nguna, letik-letik dagingna, gede-gede sanguna. Dulu akhirnya anak itu rata-rata zaman dulu itu maju terus pantang mundur. Budak murus peot, bujur aisirah badag, curuluk bagelama. Nu disebatkeun kunaon? Cacingeun kurang naon, kurang giji. Ini saya sejarah dulu supaya kita tahu. 2 tahun, 3 tahun baru bisa belajar jalan, baru belajar ngomong. Ya. Kakara. Nah, seiring dengan perkembangan terus anak mulai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, di sana sudah mulai oleh Allah karena dibekali wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Oleh Allah kita dibekali untuk bisa berkembang bisa berkembang pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal terhadap manusia, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kita diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi akal, diberi hati. Sehingga manusia meskipun hewan berkembangnya cepat tapi mandeg sampai di sana, tetapi manusia berkembang dan berkembang.
masuklah sekolah ke SMP Negeri 1 Lakbok. Alhamdulillah. Di sini kita sudah mulai, bukan ada yang dari TK, ada yang dari RA, ada yang dari SD, ada yang dari MI, ada yang dari sekarang masuk ke SMP. Ini kita berkembang. Dulu tidak bisa baca, sekarang bisa baca. Dulu tidak bisa bahasa Inggris, sekarang pinter bahasa Inggris. Ada Bu emut kabut abdi bu bahasa Inggris teh mana teh ku Pak Oyo. Ya, Bu Oyoh, mohon. Mau anu terkenang hanya I love you, you love me, yap milu, you and me, lap-lapan. Kalau sekarang, dulu bahkan belum begitu wajib bahasa Inggris. Ayo nama, lamun teu bisa teh kateung teuingeun ayo nama. Ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, ketika kita sudah masuk masa dewasa, maka perjanjian kita ketika berada di alam ruh itu oleh Allah ditagih. Mengapa ditagih? Karena ketika manusia sudah dewasa, maka ada tugas yang harus dilakukan oleh kita. Apa? Satu, manusia sebagai khilafah. Yang kedua, sebagai abdul. Tugas manusia di dunia tidak banyak, cuma dua. Satu, ibadah. Yang kedua, sebagai khilafah. Apa itu ibadah dan apa itu khilafah? Harus beribadah karena kita dulu sudah MOU, perjanjian. Ketika kita berada di alam ruh, oleh Allah ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka MOU itu direalisasikan dalam kehidupan. Nyaeta naon nu disebutkan ibadah. Ditandaskan lagi oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin, kata Allah, dan manusia hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dididiklah kita. Didik seperti apa? Silakan. Maaf, dalam bidang pendidikan tidak ada dikotomi pendidikan sebetulnya ya. Tidak ada pemisahan ini ilmu agama, ini non agama, tidak. Dan kalian jangan heran, saya dulu tidak nyangka akan jadi mubaligh, tidak. Sama, saya dulu di SMP, alumni dari sini, kesenangan pelajar saya matematika waktu itu. Sampai yang paling bagus pelajaran matematika, terus ngitung matak lamun kamar jatan pemborong pebabak kapur senang matematika. Emot punter anu paling dibenci abdi kapur mah olahraga. Sebab begitu kaburangan puarang kukurlingan pak kapungkur di dia 5 kuling di 8. Eta mah kapungkur zaman dulu. Nah, ini tugas manusia pertama adalah ibadah. Ibadah secara umum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami kata Allah menciptakan jin dan manusia hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal panca indera yang Allah berikan kepada kita itu semuanya harus didorong dan dimanfaatkan oleh kita untuk beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan ibadah kepada kita, adik-adik sekalian, itu tidak sekonyong-konyong hayo ibadah, tidak. Menurunkan apa? Menurunkan perangkat-perangkat di dalamnya untuk bisa melaksanakan ibadah. Hiji, Allah ngalungsurkan utusan disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ketika kita mendengarkan dibacakan Kangjeng Nabi suka membaca sholawat. Seperti sekian, semap kita harus memanjatkan sholawat kepada Rasulullah, maka kita harus menekan Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebutkan asma Muhammad Rasulullah, kita harus meneruskan Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah menurunkan utusan para nabi. Di antara nabi yang terakhir yang harus dianut oleh kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Adik-adik sekalian, mukjizat yang diberikan kepada setiap nabi itu berbeda-beda. Coba, ini saya tanya, kita pernah mendengar dan kita mengenal sejarah Nabi Musa. Nabi Musa punya mukjizat, apa namanya?
Caralik gini mah. Adik-adik, dulu abdi pada diajar ngadeg sebentar. Nabi Musa pernah oleh Allah diberi mukjizat. Di antaranya apa? Membelah lautan, diberi tongkat yang sangat sakti, bisa membelah lautan. Plek. Langsung lautan bisa membelah. Tongkatnya bisa menjadi ular. Siki anak sing dua tongkat jadi ular anak ora? Hah? Tidak ada. Tapi begitu Nabi Musa meninggal, maka mukjizatnya langsung berhenti. Nabi Isa punya mukjizat, bisa menghidupkan orang mati. Begitu Nabi Isa itu meninggal, diangkat oleh Allah, tidak meninggalkan Nabi Isa ya, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mukjizatnya ketika zaman itu selesai. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat Al-Qur'an. Ini yang harus jadi catatan bagi kita semua. Mengapa Al-Qur'an menjadi mukjizat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena satu, Nabi besar Muhammad merupakan nabi terakhir, nabi akhir zaman. Maka setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang lain, dan mukjizat pun itu akan terasa sampai umat di akhir zaman. Contohnya seperti ayeuna, contoh seperti sekarang, bahwa kita masih tetap merasakan kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Makanya adik-adik sekalian, karena ini merupakan mukjizat yang paling besar, maka Al-Qur'an harus betul-betul kita pelajari dan wajib hukumnya. Dulu zaman saya kalau baca Quran itu masih metodologi Baghdadiyah, dihejah. Ngerti dihejah? Mim jabar mang Sunda, ta jabar ta, mim ps mu matamu. Dulu betul tidak? Betul tidak? Bu, kamu mah dihejahnya punya. Sekarang itu adik-adik, metode cara cepat baca Quran sudah di mana-mana. Ada metode qiraati, ada tilawati, ada ikro, ada an-nahdiyah, ada al-qamah. Itu cara cepat baca Quran. Dan artinya apa? Mengapa metode-metode itu tetap sekarang terus berkembang dan berkembang? Karena supaya kita betul-betul bisa memahami kemukjizatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dirasakan oleh umatnya. Numawi, adik-adik sekalian, kalau kita ingin hidup betul-betul merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat, janganlah kau tinggalkan Al-Qur'anul Karim. Kedah kumaha diajarna, pertama kita harus belajar membaca dengan baik. Saya dulu qori di SMP tahun 84 sampai 86 qori terbaik Al-Qur'an. Sabab abdi mah suantena kapura ada saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram Mengapa? Sebab dulu dari kecil digembleng. Kadang memang kalau dulu belum begitu terkontaminasi, belum begitu terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Televisi waktu itu zaman saya masih hitam putih. Adik-adik, anak-anak sekalian, dulu televisi zaman saya masih hitam putih. Siaran pun 4:30 sore baru buka, 11:30 malam sudah tidak ada siaran. Sehingga kalau dulu yang namanya madrasah, musola, masjid mesti penuh dengan yang belajar ngaji. Belum ada HP,
Belum ada, apalagi WA dulu mah ya, nelpon pun belum ada, ngirim surat pun. Kalau dulu ingat saya ketika saya sekolah di Ciamis dulu, orang tua ingin ketemu pakai surat dititipkan di kantor pos. Dua dinten ka Ciamis neme dugi, apalagi kalau anaknya jadi Jakarta samingon bu kakara naon, kakara dugi. Sekarang zaman teknologi, jangankan pakai surat, kantor pos juratan terus telaku ayeuna mah cekap ku naon, nga-WA, video call, bisa langsung berbicara dengan siapapun yang ada dimanapun. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Anak-anak sekalian, adik sekalian, dulu mah televisi masih hitam putih. Ada orang pakai baju merah kelihatannya apa? Hitam. Pakai baju kuning kelihatannya abu. Zaman dulu. Tapi dulu rata-rata, ini saya sebagai semangat kepada adik-adik, rata-rata di daerah saya tidak ada, hampir 100% rata-rata bisa baca Al-Quranul Karim. Sebab belajar dan belajar terus ngaji. Ketika waktunya sekolah dan sekolah, sehingga semangat. Tidak ada main video callan, tidak ada HP-an, tidak ada janji-janjian pakai dan namanya handphone, tidak ada zaman dulu. Dulu hampir 90% sekolah kesini pakai pit, pakai sepeda, betul tidak? Ayeuna aya keneh pun ngawas sepeda teh aya. Seueur kenehnya alhamdulillah. Saya mah dulu rata pakai sepeda. Bahkan saya bisa sepeda teh sudah kelas 2 SMP, Pak. Jadi zaman kelas 1 saya masih jalan kaki, 6 kilo saya jalan kaki daripada ringan sampai ke sini sering jalan kaki terus. Ya. Nah, dulu perkembangan sains dan teknologi belum begitu melonjak, belum begitu mahir, belum begitu tinggi, tapi rata-rata baca Quran bisa. Dan itu setiap saat terus digembleng. Sehingga di SMP pun rata-rata dulu hampir mayoritas umat, kemarin orang 100%-nya umat Islam bisa baca Quran. Anak-anak sekalian, adik sekalian. Nah, ini harus menjadi spirit. Harusnya perkembangan zaman, perkembangan sains dan teknologi itu harus lebih mengantarkan kita kepada hal yang harus lebih maju. Jadi lamun kapungkur mas wantena kaetang pas-pasan ge tiasa maca, ayeuna bisa dibantu dengan berbagai metodologi dan berbagai cara, termasuk dari makanan. Baheula mah punten Pak, Bu, lamun capek rada lusuh sakola teh lantaran makanan pun tidak begitu menunjang. Kapuru makan dahar teh paling untung ujung naon? Kangkung, tempe, tahu. Emut simkuring lamun sakola kadit ku meser kupat tahu teh salawe perak. Kapuru dipengker di paling itu tuh sapiring. Ditambah ku bola-bala hiji meuy telepat mah salawe peraknya. Leres. Tah, ayeuna moal aya bakal nu sakitu barudak moal aya ieu namanya. Ini artinya sekarang makanan itu mempengaruhi terhadap IQ manusia termasuk urang sadaya. Ayeuna mah cok dibere ku 4 tahun naon geus jarang dibalik ku barudak. Ayeuna mah naon? Hamburger ayeuna namanya. Kapur mah jarang meser baso, ayeuna budak baso teh kadang-kadang terus rada dikantunkeun malahnya. Nah gitu. Ini artinya apa? Perkembangan ini membantu perkembangan otak manusia. Tah, urang oge, kita semua anak-anak sekalian, seiring dengan ini tugas manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dasar sebagai pedoman Al-Qur'anul Karim jangan kita tinggalkan. Kita harus berbangga hati. Kita harus bergembira. Di luar sekolah, di rumah-rumah masih ada madrasah, masih ada masjid, masih ada pesantren, masih ada dinia. Kita manfaatkan untuk mendalami itu. Karena apa? Itulah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus menjadi pedoman bagi kita. Harus digali karena Al-Quran merupakan syifaun wa rahmah. Al-Quran merupakan syifa, obat dan rahmat bagi kita semua, bagi kita sebagai umat Islam. Sekolah di mana saja silakan. Saya pun dari SMP, saya dulu di SPG, ya. Nah, artinya apa? Sekolah di mana saja, tapi di tempat di rumah masing-masing, manfaatkanlah tempat-tempat belajar ilmu agama supaya apa?
ilmu pengetahuan umumnya kita menjadi cerdas, tapi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap kuat supaya kita tidak terbawa oleh hal-hal yang negatif. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Sok belajar Al-Qur'an. Anak-anak sekalian, ya. Tadi oleh Qori'ah ya yang baca Quran tadi ya. Laki-laki perempuan tadi? Perempuan. Al-Quran itu saya tanya, Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surat? Berapa? 114 surat. Pernah namatkan tidak? Pernah, alhamdulillah. Berapa ayat? 6.666 ayat. Pernah ngitung belum? Belum. Ya. Adik-adik sekalian, ya. Saya punya sejarah membaca dalam salah satu media ketika ada temannya Pak Habibie yang itu saya waktu masih belajar di Jerman, ada dua orang Yahudi. Dua orang Yahudi yang begitu cerdasnya luar biasa, bisa mengalahkan Pak B.J. Habibie waktu itu. Ketika ditanya, mengapa Anda berdua bisa begitu lipat cerdas? Dia tidak jawab. Akhirnya, di malam hari oleh Pak B.J. Habibie itu dicoba ditelusuri, diintip cek urang Sunda mah. Naon sababna eta budak nu dua mahasiswa pinter-pinter teuing. Ternyata itu seorang Yahudi jam 2-3 bangun itu malam hari itu membuka Al-Quran. Dan jangan heran kalau di luar muslim pun banyak yang hafal Quran. Dibuka Al-Quran, mereka itu yakin. Mereka yakin bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman yang bisa mengantarkan kecerdasan otak manusia. Manehna nuduaan selalu muka Quran sehingga jadi cerdas. Ini saya baca dalam sejarah. Akhirnya ada keputusan dari Pak B.J. Habibie waktu itu, saya apalagi orang Islam malu kalau orang-orang Yahudi yang belajar Quran sampai begitu cerdas. Pak Habibie akhirnya memutuskan, saya pun harus bangun setiap jam 2 dan 3 malam. Tetapi ada beda dengan mereka. Kalau mereka hanya menggali dan membaca Al-Quran, saya sholat dulu 2 rakaat, sholat tahajud dulu, sholat tobat dulu, kemudian sholat tahajud, kemudian saya baca Quran. Akhirnya di salah satu universitas tersebut, Pak Habibie bisa melewati kecerdasan dan IQ-nya dari 2 orang yang tadi. Ini bisa dibuktikan, anak-anak. Ada salah satu penelitian dalam ilmu pertanian. Ada pertanian dibagi 2. Anak-anak, adik-adik. Ini pertanian biasa dikelola dengan pupuk. Yang sekelompok lagi dikelola dengan pupuk, tapi di dalamnya itu disetelkan bacaan Al-Quran. Ternyata bahwa tanaman yang diberikan pupuk yang dibacakan Al-Quran itu pertumbuhannya lebih cepat dan lebih baik daripada yang satu lagi. Nah, sehingga kalau ada kepastian mengapa manusia yang sedang mengandung, ibu sering diharuskan dibacakan Al-Quranul Karim supaya pertumbuhan badan dan IQ-nya bisa melebihi daripada yang lain. Anak-anak sekalian, nah ini kaitan dengan tadi ayat Al-Quran, bahwa Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, yang dimulai dengan lafaz subhana cuma satu, yaitu surat Bani Israil. Surat apa? Bani Israil. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ada 3 hal dalam ayat tersebut yang terkandung. 1, Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana ke mana? Isra dari masjid ke Nabi besar Muhammad diisrokan dari mana ke mana? Masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekali lagi,
Nabi besar Muhammad diisrokan dari mana ke mana? Masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Mengapa dari masjid ke masjid, tidak dari mall ke mall? Ngawalerna baheula mah can aya mallnya, can aya mall. Tapi mengapa dari masjid ke masjid? Satu hal yang perlu dipelajari oleh kita, masjid merupakan tempat ibadah, terutama ibadah yang paling pokok adalah apa? Sholat. Ini menginspirasi kepada kita ketika Nabi diisrokan dari masjid ke masjid. Artinya apa? Manusia kita tidak boleh lupa bahwa kita jangan sampai meninggalkan sholat, ibadah yang paling pokok. Mengapa Rasul diisrokan dari masjid ke masjid? Artinya apa? Masjid adalah tempat sholat, maka manusia jangan sampai aktivitas apapun, jangan sampai kita lalai dan meninggalkan sholat. Ada sekalian, sholat sebetulnya hal yang enteng. Satu hari satu malam cuma berapa kali? Yang wajibnya cuma 5 kali, 5 waktu. Satu kali sholat paling berapa menit? Paling untung paling lama 5 menit. Betul tidak? Duhur bu 5 menit, asar 5 menit. Lamun 5 waktu rata-rata 5 menit hanya menghabiskan waktu berapa menit? 25 menit. Sedangkan sehari semalam berapa jam? 24 jam. Masih ada siksa 23 jam 35 menit di luar sholat. Mengapa? Sebab begini, ternyata bahwa sholat itu adalah salah satu perintah Allah yang tidak diwakilkan oleh Allah kepada para malaikat. Allah merintah puasa diwakilkan lewat malaikat. Allah merintah zakat diwakilkan kepada yang, artinya apa? Tidak langsung kepada Nabi besar Muhammad, tapi lewat perantaraan. Tapi ketika Allah merintahkan sholat, langsung antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita titip jangan tinggalkan sholat, sehingga kewajib-wajibna sholat, sehingga ketika anak usia 5 tahun sudah disuruh belajar sholat, 10 tahun tidak mau sholat, itu kata hadis disampaikan kudu ditenggel naona sampai anak, tapi jangan mengakibatkan luka. Ku wajib ngelaksanakeun sholat. Terus anak sekalian ya, rukun Islam ada berapa? 5. Satu apa? Syahadat. Yang kedua 3, 4, 5. Yang 5 tidak wajib kita laksanakan kalau tidak mampu. Contoh, ibadah haji bagi siapa? Bagi yang mampu dan aman di jalannya. Ayeuna marampu bade ka haji pada desek-desek tapi teu aman di jalan yang dituna tos 3 tahun dikatunkeun, berarti bisa saja ini tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi nu mampu, teu mampu berarti teu wajib, tinggal 4 rukun Islam. Zakat bagi siapa? Bagi yang sudah nisab, tahu nisab, punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Belum mampu mengeluarkan zakat, berarti rukun Islamnya tinggal berapa? 3. Puasa boleh ditinggalkan bagi ibu-ibu yang sedang menstruasi, tidak wajib melaksanakan puasa, nanti diganti dengan waktu yang lain, berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Yang 2 ini adalah apa? Syahadat dan sholat. Syahadat kadang-kadang kita menjadi syahadat bawaan ketika dulu waktu lahir, maka yang tinggal 1 adalah sholat. Tetapi sholat tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Adik-adik, anak-anak, kita umpamanya sholat sudah wajib, bisa berdiri, laksanakan sholat berdiri. Tidak mampu berdiri, boleh sambil apa? Sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil baring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, cukup dengan hati. Tidak mampu hatinya untuk sholat, apa? Disolatkan. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan dibelah apanya? Dibelah apanya? Nabi sebelum diisrokan
Dibelah apanya dulu? Dadanya. Padahal Nabi sudah bersih, tapi mengapa dibelah dadanya? Dibuang kotoran dalam hati. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, maka hati kita harus bersih dulu. Bersihkanlah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Tahu penyakit dalam hati seperti apa? Iri, hilangkan. Hubud dunia, hilangkan. Dengki, hilangkan. Apalagi ria, hilangkan. Ketika sholat, penyakit-penyakit hati kita hilangkan. Supaya apa? Supaya hati kita, sholat kita betul-betul nantinya adalah apa? Menjadikan cahaya untuk bisa melihat alam yang selanjutnya. Cita-cita kita jangan hanya hidup bahagia di dunia, tapi cita kita lebih besar. Umat Islam punya cita-cita bahagia itu dunia sampai akhirat. Betul tidak? Cita-cita kita bukan hidup di dunia, tapi sampai akhirat kita ingin bahagia. Dan akhirat kebahagiaan akan ditempuh manakala kita beribadah dibarengi dengan hati yang bersih. Makanya kan, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Ini hatinya yang harus betul-betul bersih. Supaya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, kita bisa melihat, menerawang alam yang selanjutnya. Sabab naon? Kebahagiaan akhirat bisa kita honta dengan hati yang bersih. Bu, punten kadang-kadang urang makan anu paling repot penyakit hati teh naon? Al-bukhl, sifat koret. Leres henteu? Bu, zaman ayeuna, punten maaf ibu-ibu guru, bapak-bapak sadayana, ayeuna mah tos zaman istri teh sok glowing. Glowing itu apa ya? Meling. Sing jeneng wedon siki wis dewasa-dewasa kadang-kadang teh si enom terus glowing, nganggo naon? Make up. Ini di apa? Kurang ireng, diireng nih. Leres, Bu? Kurang meling pipine didempul maning. Kurang abang lambene diabangi. Leres henteu? Cekap 50 ribuan moal. Paling henteu sabulan sabaraha? 1 juta atarapi 500 ribu. Leres henteu? Oh, sok urang nyisikeun jang eta. Padahal itu glowing urusan dunia wungkul, Pak. Leres henteu? Ana sing arep salat dandan disit ora? Ibu-ibu bade dangdos, abdi bade salat lohor, ngaca heula, bebersih heula, anggoanan nur sae, osok itu tara. Bersoleh heula, osok itu tara. Eta glowing kicanangkeun maaf Pak, ini kadang-kadang Pak Tauhid kadang-kadang dicanakan untuk merawat raut muka sabulan 500 ribu. Berarti sabulan setahun sabaraha juta? 6 juta. Pernahkah kita berpikir untuk bekal pi akhirateun dicanangkeun sabulan 500 ribu, sabulan 6 juta, osok itu tara? Osok. Cita. Nah ini yang harus kita pikir. Tuku pulsa, adek-adek tuku pulsa, kadang-kadang tuku pulsa 5.000 gelem ora? Ora, gue ngapa 5.000? Mah sing 50.000 sebulan. Leres henteu? Betul. Nek sodakoh godang masjid atrapi nangkeun anak kenceleng mah cadangna nek upamana pulsa 50.000 sabulan 50% we lah jang sodakona 25.000 osok atara paling 2.000. Nah ini yang harus dicadangkan. Mengapa Rasulullah itu dibelah dulu dadanya, dibersihkan hatinya? Itu sebab hati ini yang menjadikan perantar untuk bisa melihat kepada sampainya hari akhirat. Kalau hati tertutup, ini kadang-kadang tidak akan menimbulkan barokah dalam hidup. Artinya apa? Segala urusan hanya berpikir tentang dunia dan tidak berpikir tentang akhirat. Padahal hal-hal yang mengenai pemikiran untuk akhirat bukan untuk orang lain, tapi untuk kita.
Sodakoh untuk ukalang lain bukan Pak, untuk kita. Di alam dunia Bapak Ibu tos dicontohan. Kalian mau ngirim barang dari sini ke Jakarta, tidak usah berangkat ke Jakarta, sekarang bisa dititipkan lewat apa? Lewat paket, ada JNE, ada JNT. Kalau dulu mah pos, sekarang kurang begitu laku ya. Berbagai macam titipan banyak. Bu, abdi sami ngirimkan motor sekarang ke anaknya di mana? Di Jogja. Tidak usah dibawa, kita dipakai sampai Jogja. Cukup dititipkanlah di ekspres atau di mana, sampailah ke sana dan biayanya pun murah. Betul tidak? Ini gambaran anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, bahwa kita untuk sampai ke akhirat itu sekarang bisa dititipkan dari sekarang. Kalau untuk urusan dunia ada JNT, ada JNE, ada paket ekspres, maka di dalam ibadah pun untuk mencapai akhirat ada tempat-tempat penitipan. Musola, madrasah, masjid, untuk pembangunan sekolah, untuk menuntut ilmu, itu adalah sarana-sarana untuk menitipkan kita bakal nanti di akhirat, titipkan ke madrasah. Jangan naon, jangan abdi engke itu samperin di akhirat gitu. Beli HP sekarang mah 2 juta, 3 juta gengsi. Betul Bu? Ibu beli HP yang 5 juta serasa sekarang mah murah. Betul tidak? Bahkan tidak ngapa sing 5 juta, tukuna sing 19 juta. Ini ada cerita Pak, Ibu Bambang ya punten. Abri punten pernah dibohongi oleh anak saya. Ceritanya begini Pak. Pak, HP-nya jatuh Pak. Oh terus dandannya Pak anak sing murah, dandani nang Cirebon. Etah pelantar tepatnya apa pengalaman abdi sareng pun bojo ini teh bu ka Cirebon jeung pun anak gitu. Ternyata Pak tuh di sana lah itu mah cenah iPhone gitu mah gitu ya. Begitu lebat sanes dandan Pak nyanak iPhone 12 Pro. Akhirnya harga teh 23 juta. Ya Allah. Padahal HP-nya sama. Tapi harganya bisa beda. Seueur nurutan. Laras nyebunya, ibu ge sami. Gua ngapa kayak ke jadul tuh kusing lara. Jangan urusan alam dunia. Tos kantos urang isukan jangan di akhirat. Lamun meuli kurban teh ulah nu butut. Kendaraan kudu nu alus jika meuli HP nu maha, meuli domba nu 6 juta, 7 juta. Tos berpikir kadinya teu acan. Teu acan. Kumargi urang hate masih kena aya penyakit, nu sebutkeun penyakit al-bukhl, penyakit pelit, penyakit koret. Urang piceunan tah Kangjeng Rasul mengapa dibelah heula dadanya ketika melaksanakan Isra Mi'raj untuk menghilangkan penyakit-penyakit dina hate. Panasan tinggalkeun, iri dengki tinggalkeun, ria tinggalkan. Kalau penyakit-penyakit hati sudah bisa ditinggalkan, baru kita hatinya akan menjadi terang benderang dan akan lebih mudah berpikir tentang alam yang selanjutnya, yang lebih bako, yang lebih bekal, yang lebih kekal, yaitu alam akhirat. 2 tatira Isra Mi'rajnya. 3, yang ketiga, anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian, mengapa Nabi itu 1 masjid ke masjid, yang kedua dibelah dadanya, dan yang ketiga adalah dimi'rajkan naik ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Ketika manusia sudah berpikir tentang ibadah dari masjid ke masjid, berpikir selalu mengutamakan masalah sholat, ketika hatinya sudah menjadi bersih, maka derajatnya oleh Allah akan diangkat. Amin Allahumma amin. Ketika derajat oleh Allah akan diangkat, maka kehidupan itu alladzi barokna haulah akan selalu dikelilingi dengan barokah. Apa itu barokah? Barokah itu ziyadatul khair, tambah-tambah kebagusan Pak. Sama-sama menjadi orang kaya, tapi orang kaya yang barokah dengan tidak barokah beda. Kadang-kadang Pak, maaf, kalau tidak barokah duit loba tapi teu meunang di dahar. Dahareun segala ayat tapi teu meunang di dahar. Laras henteu? Tangkal putih boga teu meunang dahar putih. Balong loba laukna aya tapi teu meunang dahar. Lauk sapi boga domba aya tapi teu meunang dahar
daging dahar teh jeung uyah we jeung uyah. Aya nu kitu teh aya. Dicabut eta barokah ku Allah. Kopi ngeunah tapi teu meunang ngopi, susu aya teu meunang nginum susu. Kaditu ka dieu ngan mawa cai herang we aqua jeung aqua kaditu ka dieu. Nah, ini dihilangkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun dibarengan ku barokah ti Allah, segala sesuatu akan selalu dikaitkan dengan kepentingan yang lebih lama kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari ayat-ayat ke Allah, kehidupannya kalau ingat dari masjid ke masjid, hatinya selalu bersih, maka derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin penting 3 hal dalam peringatan Isra Mi'raj, yaitu 1, kita selalu mengingat Allah dan ibadah yang paling penting adalah sholat. Yang kedua, bersihkan hati kita ketika kita kangen menghadap Allah. Kalau hati sudah bersih, ibadah kita sudah lebih utama mementingkan tentang bagaimana tentang sholat, maka derajat oleh Allah akan diangkat. Amin Allahumma amin. Diangkat derajat oleh Allah dalam pengertian segala kehidupan dan aktivitas kita akan selalu diberingi dengan keberkahan hidup. Jadi pegawai hidupnya terasa berkah. Ai malah mah jeung teu mahnya eta sarasna mah Pak. Eta mah naon istilahna teh kumaha urangna nya punya. Leres henteu? Aya nu mahi terasa alhamdulillah, sing diberi loba ge teu mahi mah teu mahi we. Jadi PNS naik gaji teu mahi keneh, terus aya sertifikasi teu mahi keneh gitunya. Leres henteu? Leres. Tapi bagaimana kita memanfaatkan, apakah barokah atau tidak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, apa yang saya sampaikan atas segala kekurangan dan kehilapan, sekali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.